Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, pelajaran pendidikan aswaja dan keilmuan, marilah kita terlebih dahulu berdoa dengan harapan ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang permusyawaratan dalam Nahdlatul Ulama. Setelah minggu kemarin kita sudah membahas tentang badan otonom, ya. Permusyawaratan tingkat nasional. Nah, sebagaimana Bapak sudah jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa tingkatan kepengurusan di tubuh Nahdlatul Ulama itu tingkat nasional namanya adalah PBNU, tingkat wilayah, tingkat provinsi namanya PWNU, kemudian tingkat kabupaten namanya adalah PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, kemudian tingkat kecamatan namanya adalah MWCNU, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, kemudian di tingkat desa ada yang namanya pengurus ranting NU, PRNU, kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya pengurus anak ranting. Ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah permusyawaratan yang di tingkat pusat, permusyawaratan tingkat nasional di tingkat PBNU. Nah, anak-anakku, permusyawaratan di tingkat nasional yang pertama yang tertinggi namanya adalah muktamar. Ya. Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Muktamar ini membicarakan dan menetapkan yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban pengurus besar Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis. Kenapa disampaikan secara tertulis? Ini tujuannya tidak lain supaya bisa dikaji, dibaca, ditelaah oleh peserta muktamar sehingga nanti di dalam memutuskan apakah diterima atau ditolak LPJ itu setelah melakukan pengkajian terhadap laporan secara tertulis itu. Kemudian yang kedua membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi selama perjalanan 5 tahun, kalau misalnya ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sudah dianggap tidak cocok lagi, baik dengan konteks kondisi keadaan ataupun dengan kondisi zaman waktu, maka bisa direvisi pada saat muktamar. Bisa dirubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada saat muktamar. Kemudian membahas juga garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama selama 5 tahun. Kemudian membahas juga hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Dan membuat rekomendasi organisasi. Kemudian memilih ahlul halli wal aqdi. Karena ahlul halli wal aqdi ini yang memiliki hak untuk memilih Rois Am. Dan ahlul halli wal aqdi ini terdiri dari ulama-ulama, ya, ulama-ulama khos yang dituakan, yang alim dan seterusnya. Ada kriterianya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU. Kemudian selain memilih ahlul halli wal aqdi juga memilih ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, memilih ketua Tanfidiyah PBNU. Ini muktamar. Kemudian muktamar dipimpin dan diselenggarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Nah, ini sama dengan pemilu, ya. Jadi muktamar juga diselenggarakan 5 tahun sekali dan biasanya tempatnya berpindah-pindah. Seperti yang barusan muktamar ke-33 itu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kemudian yang akan datang ke-34 ini rencananya di luar Jawa, ya. Kemudian muktamar dihadiri oleh yang pertama, yang hadir di muktamar itu yang punya hak suara di muktamar itu yang pertama adalah pengurus besar NU, PBNU. Kemudian yang kedua pengurus wilayah, utusan dari provinsi atau utusan dari PWNU. Kemudian pengurus cabang dari tingkat kabupaten atau cabang istimewa, pengurus cabang NU yang ada di luar negeri. Ini juga menjadi peserta, tidak hanya hadir tetapi menjadi peserta aktif atau memiliki hak suara
di dalam pelaksanaan muktamar. Jadi ada PBNU, PBNU, pengurus cabang atau cabang istimewa. Nah, muktamar sah apabila dihadiri oleh 2/3 jumlah wilayah dan cabang atau cabang istimewa yang sah. Jadi keabsahan dari sebuah pelaksanaan muktamar itu apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 ya, dari jumlah wilayah dan cabang atau cabang istimewa yang hadir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muktamar luar biasa. Nah, muktamar luar biasa ini dapat diselenggarakan apabila Rois Am dan atau ketua umum pengurus besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi kalau misalnya selama kurun waktu 5 tahun kepengurusan itu tidak ada pelanggaran berat, baik yang dilakukan oleh Rois Am maupun oleh Ketua Tanfidiyah, maka tidak perlu dilakukan yang namanya muktamar luar biasa. Jadi muktamar luar biasa ini adalah muktamar yang dilaksanakan karena memang kondisinya darurat. Kenapa darurat? Karena terjadi pelanggaran berat terhadap ADART yang dilakukan oleh Rois Am atau dilakukan oleh Ketua Tanfidiyah. Kemudian berikutnya Musyawarah Nasional Alim Ulama atau yang dikenal dengan MUNAS ya. Nah, Musyawarah Nasional Alim Ulama ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh pengurus besar. Musyawarah Nasional Alim Ulama atau MUNAS membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa. MUNAS tidak dapat mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan muktamar, dan tidak memilih pengurus baru. Nah, jadi yang dibahas di dalam MUNAS itu fokus membahas atau membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa. Jadi tidak boleh membahas atau mau merubah atau mau merevisi ADART, tidak boleh membahas atau mau merubah keputusan muktamar, dan tidak boleh, apalagi tidak boleh memilih pengurus baru di dalam forum MUNAS, tidak boleh. Jadi fokus membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa. Kemudian MUNAS diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam masa jabatan pengurus besar. Jadi dalam kurun waktu 5 tahun masa kepengurusan PBNU itu harus melaksanakan MUNAS minimal harus melaksanakan MUNAS 2 kali. Entah itu di setahun setelah pelaksanaan muktamar dan satunya lagi dilaksanakan setahun setelah menjelang pelaksanaan muktamar berikutnya atau di pertengahan dan di akhir. Yang penting MUNAS ini harus dilaksanakan 2 kali selama masa kepengurusan PBNU. Kemudian konferensi besar ya. Konferensi besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh pengurus besar. Nah, konferensi besar ini membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan peraturan organisasi. Nah, konferensi besar juga tidak dapat mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan muktamar, dan tidak juga bertujuan untuk memilih pengurus baru. Nah, konferensi besar sama dengan MUNAS diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam masa jabatan pengurus besar. Nah, itulah permusyawaratan di tingkat nasional. Jadi baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul